Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan bab 6 pada modul pembelajaran lab aplikasi TI ini ya. Bab 6 ini membicarakan tentang bagaimana membuat grafik atau chart pada elips. Nah, pada pertemuan sebelumnya, itu kalian melakukan praktek membuat singular diagram dan bagaimana cara menampilkan besaran arus fasa R, ST. Nah, untuk yang kali ini, selain menunjukkan besaran angka pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan bagaimana bila besaran arus fasa RST tadi ditampilkan dalam bentuk grafik real time. Jadi tidak hanya dalam bentuk angka saja. Ya. Langkah yang pertama adalah silakan dibuka bab 6 di file Word yang sudah kalian punyai. Kemudian setelah itu silakan dibuka Ellipse Power Studio. Yes. Nah, kemudian silakan dibuka file yang sebelumnya sudah kalian buka, biasanya yang paling atas sendiri. Ya, silakan dibuka. Oke. Nah, kalau sudah, silakan diarahkan ke screens. Ini ya, screen. Pertemuan yang sebelumnya kalian sudah membuat ini ya. Nah, sekarang kita ikuti saja tutorial yang ada di modul ini ya. Dalam modul ini diharapkan pembaca sudah membaca bab 1 sampai bab 5 sebelumnya. Beberapa langkah dari bab ini pembaca dianggap sudah melakukannya. Nah, kemudian bukalah domain yang sudah dibuat sebelumnya. Itu tadi sudah ya. Ini. Kemudian langkah yang kedua, buatlah screen baru dan pilihlah E3 chart. Jadi kita buat screen baru. Nih ya. Kita buat screen baru. Di sini jumlah screennya masih 1. Silakan kita buka atau buat screen baru. Caranya klik kanan di screens, insert screens, terus project 1. Ini namanya apa? Silakan dipilih. Nah, ini saya beri contoh defaultnya, yaitu screen 2. Sudah seperti ini. Jadi ada 2 screen ya, pastikan di sini ada 2 screen. Kemudian buatlah screen baru dan pilihlah E3 chart. E3 chart ini adalah semacam toolbar untuk menampilkan grafik real time dari parameter listrik yang kita sudah berikan alamat ya. Nah, untuk contoh ini yaitu arus fasa RST. Di mana letaknya? Yaitu lihat kursor saya ya. Di sini ada E3 chart. Ya, silakan diklik, kemudian disesuaikan, ditahan, klik kiri tahan, terus klik kiri gerakkan. Ya, disesuaikan ukurannya ya, misalkan seperti ini. Kemudian langkah yang selanjutnya, langkah yang ketiga, dari pemilihan E3 chart buatlah chart seperti berikut. Nah, ini sudah kan ya. Kemudian yang keempat, dari chart tersebut pilihlah properties. Setelah pilih properties, ubahlah warna latar chart menjadi hitam. Ya, sebenarnya bisa warna apa saja, yang penting kelihatan kontras dan nyaman di mata. Jadi nggak sampai menyilaukan ya, nggak membuat mata itu lelah ya. Saya ambil contoh di latar ini, saya klik kanan, terus properties ya. Sini ya. Atau bisa di sini. Jadi saya ulang, klik aja di sini. Di sini ada background color ya.
Ya, saya ulang lagi. Di sini klik aja di background, terus di sini ada di properti ini ada background color. Klik di sini, misalkan ini saya ganti hitam. Nah, ini berubah jadi hitam. Kemudian kalau misalkan mau diklik juga di sini, ya boleh. Back colornya misalkan mau diubah jadi hitam. Hitam semua pakai ketok wes. Ya, back colornya. Kemudian for colornya, misalkan saya ganti warna putih misalkan. Ya, jadi kelihatan seperti ini. Ya, grid colornya biarkan aja. Ya, ini disesuaikan dengan selera lah ya. Disesuaikan dengan selera. Tapi ya itu tadi syaratnya ya. Ya, syaratnya yaitu agar terlihat kontras dan nyaman di mata, itu aja. Ya. Di tree chart, ya bisa juga di sini di klik kanan, properties, ya, misalkan ya. Ya ini kan jadi berubah. Ya, klik kanan, properties, ini show title. Misalkan apa judulnya mau diberi apa? Apa ya? Pengukuran harus, misalkan seperti itu. Ya. Oh, kebanyakan ini. Ya. Ya, kita ikuti aja langkah yang ada di sini. Pilih properties pada screen dan ubahlah warna layar dari screen tersebut menjadi hitam. Tadi sudah ya. Kemudian pilihlah chart, lalu tab aksis horizontal axis, ubahlah warna horizontal axis, langkah yang ketujuh. Nah, langkah yang ketujuh ini caranya ya. Ini silakan diklik di sini, kemudian properties. Di sini ada aksis. Ya. Kemudian di situ ada horizontal axis. Ya. Ini sesuaikan aja seperti yang ada di modul. Ini misalkan horizontal axis, terus klik configure. Ya. At the bottom, do not minor. Axis title-nya. Misalkan axis title-nya apa? Karena axis title-nya ingin menunjukkan real time chart atau grafik real time, maka di sini misalkan saya beri nama time. Ya. Misalkan second S. Ini otomatis. Ya. Kemudian ubahlah scale type dari horizontal axis menjadi real time. Ya, scale-nya ini kursor saya bisa dilihat di sini scale. Ya. Terus carilah yang show latest data. Ya, show latest data yang dipilih yang real time. Nah, ini tergantung nanti kalian ingin menampilkan data tiap berapa second, tiap 1 second, tiap 1 menit, atau mungkin tiap 15 menit. Tapi yang pasti ketika kalian menggantinya di sini secondnya semakin kecil, misalkan dari 60 second menjadi 1 second, otomatis data yang akan ditransmisikan itu semakin banyak, sehingga harus support komunikasi datanya. Ya, jangan sampai memilih komunikasi data serialnya yang 9600 kalau misalkan ingin
resolusi pengambilan datanya semakin rapat misalkan. Kalau misalkan ini mau diganti menit, ya bisa saja, cuman nanti data yang terekap itu resolusi datanya semakin lebar. Ya, jadi untuk fungsi power quality itu semakin kecil, so latest datanya semakin kecil, semakin bagus. Tapi ya itu tadi, ya data yang akan tersimpan nanti akan semakin besar. Ya, nah untuk kali ini saya akan memberi contoh 60 second aja. Jadi data dikomunikasikan atau ditransfer tiap 1 menit. Ya. Kemudian pilih property chart, lalu tab axis, vertical axis, ubahlah warna vertical axis. Ya, tadi ini adalah horizontal axis. Terus kemudian sekarang ke apa itu namanya, vertical axis. Ya, ini klik aja apply. Ya, di sini kalian lihat di sini ada perubahan, ada time, ya. Kemudian di OK. Nah, kemudian kita lakukan sekarang yang vertical axis. Vertical axis itu adalah yang sumbu Y, sumbu vertikal. Yang tadi sumbu horizontal, sumbu X. Kalau sudah, klik configure. Nah, ini kalian bisa beri title, misalkan arus, yaitu A. Ya, terus skillnya ini anggaplah kita ingin menampilkan arus RMS. Ya, arus RMS. Ya, misalkan di sini minimumnya saya beri nilai 0, maksimumnya saya beri nilai misal aja ya 10 ampere. Nah, nanti ketika real melakukan percobaan atau melakukan instalasi real, ya ini nanti disesuaikan dengan beban nominal di mana firmnya itu dipasang. Kalau beban nominalnya dari beban total keseluruhan 100 ampere, ya paling tidak di atasnya 100 ampere sedikit. Kalau di set di sini 10 ampere, nanti nggak kebaca, gitu ya. Jadi maksimumnya ini disesuaikan dengan beban nominal, gitu ya. Nah, ini saya ambil contoh misalkan 10 ampere. Kemudian klik apply. Nah, di sini kalian bisa lihat perbedaannya. Di sini sudah ada tulisan caption untuk sumbu Y, ya, yaitu arus ampere. Ini ubahlah scale. Nah, ini tadi sudah langkah yang ke-10. Pilihlah properties E3 chart, lalu general, show title, dan settinglah seperti itu. Nah, ini tadi kayaknya sudah ya. Nah, ini maksudnya yang langkah ke 11 itu adalah memberikan title pada grafik ini. Tadi ini kita sudah lakukan sebenarnya, ya. Nah, kemudian langkah yang ke-12, kemudian pada E3 chart dan tab pens, buatlah link dengan hasil pengukuran sebagai berikut. Ya, ini bisa kita lihat di sini, kita zoom ya. Pada properties dari E3 chart, kemudian arahkan ke ini, tambah nanti ya. Sub 1, breaker 1, measurement, analog measurement 1, value. Ya, saya ambil contoh, misalkan klik kanan di E3 chart tadi, properties, kemudian pilih pens, terus klik sini, real time. Karena kita ingin menampilkan 3 grafik arus fasa RST, ya ini kita buat 3 pen, ya. Kemudian ini arahkan ke visible semua ya. Visible ini dicentang semua
sama. Terus kemudian vertical axis linknya itu di mana? Nah, ini silakan diklik ya. Klik icon yang tanda titik 3 itu. Kemudian di sini sub 1 ya, sub 1. Ini kemudian breaker 1 ya, breaker 1. Terus measurement ya, ini measurement. Terus analog measurement 1, analog measurement 1. Terus value ya, value nya mana? Ini klik, kemudian paste. Langkah yang sama lakukan untuk pen yang kedua, analog measurement 2, value. Jangan sampai kebalik, nanti pembacaannya juga kebalik nanti ya. Nih, klik ya, kemudian value. Nah, kemudian di sini warnanya ya, warnanya kebetulan di sini background warnanya adalah putih. Nah, sehingga nanti cari warna yang kira-kira agak gelap ya. Misalkan di sini saya tampilkan warna blue aja, biru. Yang ini hitam, misalkan. Sudah. Ya. Nah, ini semua sudah. Pada link 2 ini juga sudah sampai terakhir. Ubahlah 3 pen nama ini menjadi IR, IS, IT. Ini jangan sampai terbalik ya. Analog measurement 1 itu adalah IR. Klik aja langsung diketik gitu ya. IS. Klik IT. Tuh. Nah, tentu ini sesuai selera aja penamaannya. Ya, misalkan current R atau arus R, arus S, arus T, silakan, nggak masalah. Kemudian langkah yang ke-15, pilihlah legend dan pilih pen name, pen color, pen description. Ya, di legend di sini pilihlah apa tadi? Pen name, pen color, pen description. Pen name, add pen color, mana ya ini pen color, pen description. Kemudian di close saja. Nah, kok tadi saya lupa, kembali lagi sini ya. Klik legend. Nah, ini jangan lupa klik show legend. Ya, nanti akan muncul di sini. Ya. Oke, kalau sudah, ubahlah. Ini nggak usah dulu, ubahlah scale menjadi 0 sampai 6. Anggaplah tadi tetap 0 sampai 10 ya. Kembali ke screen 1. Sekarang ini sudah, kita sekarang kembali ke screen 1. Nah, kemudian pilihlah comment button dan buatlah comment button. Nah, seperti ini ya. Misalkan comment button itu ini. Lihat kursor saya ya. Nah, ini comment button. Ini misalkan saya beri buat comment button. Ya. Nah, kemudian silakan diganti captionnya. Di sini adalah chart. Ya, caption mana ya? Bisa dilihat kursor saya ya. Sini captionnya saya ganti dengan chart. Nah, di sini akan otomatis berubah jadi chart. Kemudian hubungkan comment button itu untuk chart tersebut dengan screen yang kedua. Caranya, klik aja, kemudian ntar
comment button 1, klik. Comment button 1, klik. Yaitu setelah tadi saya ulang. Jadi silakan diklik 2 kali di chart ya, sampai di sini, kemudian pilih pick open screen ya, klik. Kemudian di bagian open screen ini silakan diklik sini toolbar titik 3 ini, klik, arahkan ke screen 2, kemudian paste. Kalau sudah, kembali lagi ke desain ya. Berarti ini sudah terhubung ke screen 2 ya. Jalankan domain dan pilihlah comment button chart ya, nanti aja. Nah, sekarang kita ke langkah ke-24. Buatlah comment button yang namanya back di screen 2 agar screen 2 dapat kembali ke screen 1 atau screen utama. Jadi sekarang kita ke screen ini ya, kursor saya screen 2. Kemudian buat comment button di sini, klik comment button, misalkan saya buat di sini. Oke. Nah, di sini diberi nama captionnya kursor saya ini ya, yaitu back. Ya. Kalau sudah, klik 2 kali di sini, kemudian pick open screen, terus di sini open screen diarahkan ke screen berapa? Screen utama, yaitu screen ke-1. Silakan diklik paste, dah. Ya. Ini sudah hasilnya seperti ini. Jalankan domain yang dibuat. Ya, seperti ini. Nah, kita coba jalankan domain, yaitu dengan cara mengklik tanda seru jumlahnya 3 ini. Nah, seperti ini. Kalau kita klik chart, dia akan munculkan grafik. Ya, seperti ini, real time. Ya. Kemudian kita back lagi, balik ke screen utama. Ya, tentu nanti screen-nya tidak terbatas hanya pada 2 screen ini aja. Nah, misalkan nanti kalian ingin menampilkan screen-nya banyak, misalkan screen arus, pengukuran arus sendiri, screen pengukuran tegangan sendiri, screen status OCR sendiri, screen trip OCR sendiri, ya berarti screen-nya banyak. Otomatis nanti kalau ingin melihat di screen-nya tadi akan lebih mudah kalau kita membuat comment button seperti ini tadi. Langkahnya mirip seperti yang tadi itu. Ya. Nah, ini belum muncul grafiknya karena nilainya 0. Kenapa 0? Ya, karena kita pengujiannya masih secara offline, belum online. Ya, itulah, karena pandemi ini kita nggak bisa lakukan tes secara hardware. Kalau sebelumnya seperti yang saya ceritakan, mahasiswa saya perintahkan praktek 1 persatu sampai bisa. Ya, nggak apa-apa, mudah-mudahan membawa hikmah bagi kita semua, terutama bagi kalian. Tetap semangat, semoga kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, seperti itu video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.